Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matutina. Ternyata SD Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matutina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matutina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa diseltikus dia itu. Mereka ini adalah bagian dari geng Solo yang melindungi Sylvester. Ya. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos nih, mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini, tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa, tidak ada kata kalah terhadap penjahat. Jadi negara ini tidak boleh kalah terhadap seorang buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dia harus diplester dan tidak boleh ada orang Indonesia yang kalah. Kalau ada tuduhan, ada orang besar di balik kami, salah. Yang ada adalah orang kurus dan orang cungkring di balik Sylvester itu. Jadi kita bersama-sama teriakan di sini, jangan takut terhadap si orang kurus yang berada di balik Sylvester. Dengan semangat kebersamaan, dengan slogan kemerdekaan, dengan teriakan Allahu Akbar, kita segera upayakan supaya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya berani menangkap Sylvester Matutina. Kita doakan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala membersamai gerakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kepada Bang Rismon. Saudara-saudara, kita hadir di sini untuk mendesak Kejaksaan Agung yang menggunakan kata agung. Agung berarti kebenaran, agung berarti mulia dan besar. Oleh karena itu seharusnya mereka atau orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung itu sebenarnya orang yang paling mulia. Tetapi ternyata SD Burhanuddin ini orang yang bermasalah juga. KTP ganda, istri ganda, dan itu tidak diusut juga, gitu loh. Oleh karena itu bisa jadi Sylvester Matutina and the gang memiliki kartu juga, kartu gelapnya Burhanuddin Sanitiar ini. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, jangan dibiarkan Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar ini tersandera juga. Kalau memang Jaksa Agung tidak tersandera, harusnya Sylvester Matutina sudah berada di kerangkeng. Kalau bisa diseltikus dia itu. Ya. Dan kalau Pak Prabowo Subianto, kami kecewa. Kenapa Erick Thohir masih dipakai di kabinet Anda? Ini orang kan yang mengangkat seorang narapidana bernama Sylvester Matutina sebagai komisaris. Berarti SKCK-nya dimanipulasi. Karena dia sudah terpidana. Kok bisa dia diangkat sebagai komisaris? Harusnya Erick Thohir juga tidak boleh berada di kabinet merah putih. Betul nggak, Ibu-ibu? Pak Prabowo Subianto, jangan biarkan Sanitiar Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung justru menginjak-injak hukum di Indonesia ini. Tidak ada henti-hentinya masyarakat ini membicarakan dan membahas Sylvester ya. Tidak ada berhenti-berhentinya, tidak lelah ini Roy Suryo ini berjuang ya, Roy Suryo CS berjuang menyuarakan terus tentang dugaan-dugaan ijazah palsu, dan yang lebih menggemparkan lagi saat ini yaitu tentang berita-berita Sylvester. Itu pun dibicarakan bahkan setiap hari, itu tidak ada pernah berhenti-berhentinya berita tentang Sylvester itu lewat di media sosial ya teman-teman ya. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun pendek lumayan kita dengarkan dari Bang Rismon. Yang berikutnya Bang Azam kan. Jadi Pisang Agung ini harus berani menangkap secepatnya Sylvester Napi, dan paling tidak Pisang Agung ini harus bisa mengeluarkan DPO minimal itu, saya kira cukup.
Makasih, Bang Marwan Batubara, silakan. Ya, saya kira saya ulang lagi. Pertama bahwa selama memerintah, Jokowi sudah menginjak-injak konstitusi dan tidak menjalankan hukum secara berkeadilan. Jokowi sudah bertindak otoriter. Dan ini dijalankan oleh yang namanya geng Solo. Ternyata geng Solo itu yang dipimpin Jokowi, di dalamnya termasuk ada Jaksa Agung misalnya, ada Kapolri, kemudian ada Menteri BUMN. Mereka ini adalah bagian dari geng Solo yang melindungi Sylvester. Ya. Nah, yang kedua saya ingin ingatkan bahwa sekarang yang jadi presiden sudah hampir 1 tahun itu Pak Prabowo. Jangan biarkan lagi yang namanya geng Solo melanjutkan agendanya. Ya, di sini kita meyakini bahwa ternyata Prabowo itu tunduk kepada geng Solo, entah karena apa. Nah, tapi kita tidak berharap itu. Kita ingin Prabowo bertindak independen, menegakkan konstitusi, hukum dan keadilan. Itulah yang kita tuntut. Dan salah satu dari tuntutan itu segera tangkap yang namanya si Sylvester. Kemudian kalau itu tidak dilaksanakan, maka copot Jaksa Agung, ganti dengan yang baru untuk mengeksekusi si Sylvester. Nah, terakhir sekali, kita tetap menuntut Pak Prabowo bahwa Anda ini sebetulnya tidak tersandra oleh geng Solo. Buktikanlah bahwa Anda adalah mewakili rakyat seluruh Indonesia yang cinta kepada tegaknya hukum dan keadilan. Jangan sampai Anda bertahan menjadi presiden di bawah kungkungan sandraan dari geng Solo. Rakyat akan berada di belakang Prabowo sepanjang berani melawan geng Solo dan tidak tersandra. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo CS ini mendatangi Kejaksaan Agung ya. Ini sangat keren sekali, tanpa ada lelah-lelahnya. Roy Suryo CS berjuang terus ya untuk melawan sebuah ketidakadilan tentunya seperti itu, karena harusnya Sylvester Matutina ini kan sudah dieksekusi ya, bukan karena tidak ada alasan ya. Roy Suryo ini datang ke Kejaksaan Agung ini tentunya ada alasan-alasan ya, karena Sylvester hingga saat ini belum juga ditahan tentunya seperti itu, dan belum juga dieksekusi kejaksaan. Ini ada apa dan kenapa kejaksaan tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina, sedangkan masyarakat tentunya sangat menunggu-nunggu, dan bukan menunggu-nunggu lagi ya, tidak sabar tentunya seperti itu, ingin keadilan ini ditegakkan ya, karena sebenarnya harusnya jangan pandang bulu, tidak pandang bulu, karena hukum ini tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Coba bayangkan jika hal ini ya yang terjadi saat ini, kasus Sylvester ini, coba kalau ini rakyat kecil ini sudah pasti ya, jangankan kok sampai ingkrah, mungkin saat di pemeriksaan pun ya ini sudah dijadikan tersangka, ini ditahan. Akan tetapi Sylvester lain ya, karena mungkin Sylvester ini ada pengaruh besar, dan memang kita tahu ya Sylvester ini siapa ya. Ini orang yang sangat berpengaruh, orang dekat dengan kekuasaan tentunya seperti itu. Makanya tidak heran lagi kita jika Sylvester ini tidak ditahan dan belum ditahan ya. Tentunya kita harus mengatakan bahwa kejaksaan ini memang tidak berani mengeksekusi Sylvester. Jangan marah jika dikatakan kejaksaan tidak berani mengeksekusi Sylvester, karena memang buktinya juga tidak berani. Kenapa dikatakan tidak berani? Ini sudah 6 tahun lamanya, akan tetapi Sylvester tidak ditahan. 6 tahun ini sudah ingkrah ya, bukan tersangka lagi, ini sudah terpidana ya, tapi belum ditahan. Makanya masyarakat wajar jika mengatakan bahwa Sylvester ini sebenarnya memang orang kuat, orang hebat ya, melebihi apapun ya, gitu. Jadi percuma saja jika penegak hukum mengatakan mau mencari Riza Khalid ya, sedangkan yang jauh di sana, atau mungkin Riza Khalid itu yang kelas kakap ya, itu pun tidak akan mungkin bisa ditangkap mungkin ya, karena Sylvester yang receh saja, siapa sih Sylvester gitu. Akan tetapi tidak bisa ditangkap, dan tidak ditangkap hingga saat ini, tidak dieksekusi. Bahkan kejaksaan mengatakan ya, Jaksa Agung mengatakan bahwa Sylvester ini sedang dicari. Ini lucu ya, ini sangat konyol sekali kalau menurut saya ya. Ini Sylvester sedang dicari, ya mau dicari kemana? Tidak akan ketemu, dicari kemanapun juga kalau memang tidak ada keseriusan. Itu lucu, ini pertanyaan besar. Masyarakat ini menanyakan kenapa sedang dicari ya, mengatakan sedang dicari. Harusnya
bukan sedang dicari. Harusnya rilis ya, dan segera tetapkan ya, naikkan status Sylvester ini menjadi DPO atau buronan, harusnya seperti itu. Itu lebih pantas, karena kalau kejaksaan mengatakan Sylvester sedang dicari, itu lebih layak, itu Sylvester itu harusnya dijadikan DPO. Gitu, bukan hanya mencari-cari saja tapi tidak dijadikan DPO. Ini tentunya timbul pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar, bahkan menduga-duga bahwa Sylvester ini sebenarnya ada orang besar atau kekuatan besar atau kekuasaan mungkin yang melindungi. Ya, dugaannya pasti seperti itu. Masyarakat pasti menduga-duga seperti itu, karena memang dari kejaksaan aja, ini lembaga yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Ada kasus besar ya, koruptor yang besar-besar pun langsung ditangkap ya. Akan tetapi Sylvester yang kecil saja tidak bisa. Itu kan ini lembaga yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, yang sangat diakui di Indonesia ini ya. Seperti apa kita tahu ya, kejaksaan atau jaksa agung ini jika menangkap kasus-kasus besar juga cepat sekali. Tapi yang berhubungan dengan Sylvester, ini kenapa tidak ada ketegasan untuk menangkap? Nah, ini ada apa gitu? Jika masyarakat menanyakan, ini sangat wajar sekali. Bahkan masyarakat ini sebenarnya menuntut kejaksaan atau jaksa agung ini memberikan pernyataan kepada masyarakat. Sebenarnya ada apa? Apa yang menghambat? Dan apa yang menjadi persoalan? Sehingga Sylvester Matutina ini tidak kunjung dieksekusi, bahkan seakan-akan ini meledek ya. Ini seakan-akan meledek masyarakat. Dan ini benar-benar mengangkangi hukum. Jika kita mengatakan ini mengencingi hukum, ya, mengangkangi hukum, mengencingi negara, mengangkangi negara kalah sama Sylvester Matutina. Ini sangat tidak wajar, sangat tidak layak. Negara seharusnya jangan pernah takut sama siapapun yang sudah melanggar hukum. Itu wajib ditegakkan hukum itu. Mau untuk siapapun, mau untuk rakyat kecil, mau rakyat besar, mau orang berkuasa, orang besar, ya orang yang punya uang, orang yang tidak punya uang, konglomerat, itu harusnya diperlakukan hal yang sama, agar masyarakat ini bisa melihat bahwa ini di Indonesia, ini sebenarnya keadilan ini memang sudah diterapkan. Akan tapi jika kita melihat carut-marutnya hukum di Indonesia ini, tentunya kita tidak puas jika melihat hal seperti ini, dan tentunya kita juga mengatakan bahwa hukum ini tidak adil, ya, tidak ada keadilan, ya. Ini Sylvester sebenarnya menjadi masalah besar, dan ini menampar kejaksaan, ya, menampar penegak hukum. Sebenarnya seperti itu. Karena Sylvester ini siapa? Gitu, sehingga kejaksaan pun, ya, lembaga yang sangat tinggi, lembaga yang sangat besar, ini pun tidak mampu menangkap, bahkan seakan dilecehkan oleh Sylvester Matutina. Apakah penegak hukum lainnya juga tidak akan merasa kecewa jika mengetahui, jika tahu bahwa Sylvester ini tindakannya seperti ini, bahkan melecehkan seperti ini? Tentunya ini penegak hukum lainnya tentunya tidak akan terima, akan tetapi apa daya. Dan saya heran, ya, mungkin masyarakat juga heran semua, kenapa ini dibiarkan begitu saja, bahkan penegak hukum yang lain pun tidak berani mengkritisi secara emosional, secara benar-benar, secara serius. Gitu. Ini mengherankan sekali ya. Ada kekuatan apa di balik semua ini ya. Tapi saya sangat mengapresiasi Bang Roy Suryo yang sudah berani dan sudah mengungkap kasus ini sehingga menggemparkan dunia maya dan menggemparkan jagat raya ini. Ya, ini berkat keberanian Bang Roy Suryo membongkar bahwa Sylvester Matutina adalah terpidana. Ini adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa buat Roy Suryo. Tentunya ini harus diberikan apresiasi Bang Roy Suryo ini ya, karena kita harus mengakui ya, kita harus mengakui bahwa berita ini sangat ramai sekali, bahkan televisi pun meliput, ya, YouTuber pun meliput, konten kreator pun meliput, media sosial semua hampir meliput, ya, kasus ini. Dan ini sangat diapresiasi, dan kita harus berterima kasih juga karena Roy Suryo ini benar-benar berani mengungkap, ya. Ini kalau boleh kita katakan ini suatu kejahatan yang sudah diungkap oleh Roy Suryo, tentunya seperti itu. Kita hanya berpesan, dan saya hanya berpesan kepada penegak hukum dan kejaksaan tentunya yang mengurusi atau yang menangani kasus Sylvester Matutina ini untuk segera menangkap jika nanti kejaksaan tidak mau dibilang kejaksaan cemen dan kejaksaan ayam sayur. Itu kalau tidak mau dibilang seperti itu, segeralah tangkap Sylvester, atau mungkin jika Anda penegak hukum tidak segera menegakkan hukum, tidak segera mengeksekusi Sylvester, segeralah Anda memberikan sebuah pernyataan pers, rilis,
kepada masyarakat apa penyebab semua ini sehingga Sylvester Matutina tidak ditangkap. Akan tetapi, jika kalian semua, Anda ada semua, para pejabat penegak hukum yang menangani kasus ini, yang terlibat dalam kasus Sylvester ini, tidak memberikan sebuah klarifikasi, tentunya masyarakat akan minim sekali untuk percaya kepada penegak hukum. Khususnya kepada Kejaksaan atau Jaksa Agung saat ini, yang seharusnya sudah mengeksekusi Sylvester Matutina.